Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini mohon maaf, saya baru membuat contoh praktikum untuk teman-teman untuk pertemuan 4 ini. Pertemuan 4 ini kemarin sudah diberikan materinya sama Pak Osep. Dan juga ini ada tugas, ya. Ini tugasnya buat laporan praktikum, rumah standar tugas di kampus, ya. Judulnya visualisasi data untuk eksplorasi. Nah, dari tugas-tugasnya yang pertama yaitu teman-teman silakan praktikan menggunakan Rapidminer dalam membuat visualisasi data. Nah, data diambil dari praktikum. Ini latihannya di sini ada datanya. Buat teman-teman nanti lihat dan download. Ya, ini 3 data ini silakan download semuanya. Lalu screenshot potongan gambar hasil praktikum dan beri tahapan penjelasan praktikum. Ya, jadi dijelaskan setiap tahapan praktikum buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya akan coba memberikan contoh kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya membuat visualisasi data menggunakan eksplorasi. Nah, yang pertama teman-teman bisa buka untuk aplikasi Rapidminer-nya. Ya. Jadi di sini terdapat format ya, untuk teman-teman ini jelas, kira-kira jelas ya, maaf kalau ada noise. Pertama, seperti biasa teman-teman buka, ini ada worksheet udah terbuka di sini. Terus juga teman-teman silahkan input dulu datanya. Nah tadi itu datanya itu ada 3. Ada yang berformat Excel, XLS, ada yang formatnya CSV. Nah teman-teman nanti sesuaikan ya. Kalau yang CSV berarti pakai ini, kalau Excel yang bawahnya. Kita coba yang pakai Excel. Yang pakai Excel, kita cari datanya. Nah ini yang tadi PR-nya Excel itu ada 2. Kita coba yang penjualan. Oke, tidak langsung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atribut. Nah, ini sebenarnya kalau ada yang belum sesuai, tipe datanya teman-teman bisa sesuaikan di sini. Misalnya saya ingin lihat saja detail berapa ini. Daytime, ini volume nominal, kita lihat. Biar kita save dulu datanya di sini. Ya. Sini aja. Data penjualan Indonesia. Oke, datanya kita udah bisa. Nah, setelah datanya masuk, gitu ya udah ada di sini ya udah kita tinggal drag ke sini, drag and drop, datanya kita sambungkan ke Risa. Nah, nanti datanya seperti ini. Ini muncul data semuanya, ada 20 data. Ya, di sini ada metadata view. Nah, di dalam metadata itu ada 2. Yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua adalah EDA itu sendiri untuk visualisasi datanya. Nah, analisis statistik deskriptif seperti apa? Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ada statistik dan range. Statistik teman-teman bisa lihat. Kalau ID produk itu tidak perlu ini ya. Kita coba lihat yang bawahnya. Nama. Yang paling sering muncul adalah di sini katanya mouse gaming dan smartwatch itu list modus yang paling sering munculnya dalam gaming. Paling sedikitnya adalah smartwatch. Nah, untuk range teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata yang 2 frekuensi yang muncul itu tidak hanya mouse gaming, tapi ada laptop, keyboard mekanik, dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini yang missing value, ini kayak ada waktu. Cuma kalau nanti misal ada
terdapat satu kolom yang kosong, berarti nanti akan muncul di sini. Dan ini juga bisa teman-teman lihat, mode itu adalah modus yang sering muncul. Ini rata-rata jumlah terjual, rata-rata kepuasan pelanggan, teman-teman bisa lihat. Ini merupakan analisis deskriptif. Ya. Yang kedua, tadi adalah tujuan kita visualisasi data. Kita klik di sini, plot view. Ya, ini terdapat contoh. Ini harusnya sebenarnya misal di sini tuh banyak, teman-teman bisa lihat ada scatter, bubble, ada pie, 3D, ada rim bars. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tidak perlu semuanya teman-teman gunakan, cukup 3 aja teman-teman. Untuk tugasnya teman-teman silakan buat 3 gitu, 3 visualisasi datanya, baik itu scatter ataupun file gitu ya, ataupun histogram, ya bisa milih ininya ya. Nah, cuma tadi kalau kalian scatter tuh teman-teman harus menentukan nilai X dan nilai Y ya, untuk nilai horizontal dan vertikal. Misal ini untuk kategori atau nama produk aja. Nah, terus ininya jumlah terjual. Ini kolom-kolomnya sini kategori. Nah, sini kita bisa lihat bahwasanya yang paling tinggi penjualan atau jumlah terjual adalah gelas kaca. Nah, ini paling rendah, top sebagainya itu bisa teman-teman lihat dan bisa jelaskan nantinya. Laporan praktikum. Kalau misalnya histogram, ya teman-teman ini bisa Instagram Color juga bisa. Gitu ya. Nah, dengan ini histogram wilayah, kalau kategori bisa baca nih. Biasanya nanti masing-masing wilayah penyebaran kategori penjualannya itu gimana gitu. Sini ada kalau utara misalnya ada 4 kategori yang terjual di sana, selatan juga ada 4 kategori, yang timur cuma 3 dan barat cuma 3. Itu nanti bisa dijelaskan di laporan praktikum teman-teman semua. Nanti screenshot masukkan ke laporan praktikum dan kasih penjelasan. Oke, dan step-stepnya juga jelas disesuaikan dengan tugas yang diminta pada yang. Itu saja mungkin untuk penjelasan dari praktikumnya, cukup mudah dan singkat. Teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.